Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Hanif akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Semakin nyata hubungan linear, maka semakin kuat atau tinggi derajat hubungan garis lurus antara kedua variabel atau lebih. Ukuran untuk derajat hubungan garis lurus ini dinamakan koefisien korelasi. Nilai korelasi populasi R berkisar pada interval min 1 lebih kecil atau sama dengan R lebih kecil atau sama dengan 1. Apabila nilai R sama dengan min 1, artinya korelasi negatif sempurna. Apabila R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi. Dan apabila R sama dengan 1, artinya korelasi sangat kuat. Jika korelasi bernilai positif, maka hubungan antara dua variabel bersifat searah, dan sebaliknya, jika korelasi bersifat negatif, maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan arah. Teknik-teknik analisis korelasi. Yang pertama, korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan analisis korelasi yang bersifat parametrik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data berskala interval atau rasio, sebaran data mengikuti distribusi kurva normal dan mempunyai variansi yang sama. Rumus korelasi Pearson adalah R sama dengan N sigma XY kurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat kurangi sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat kurangi sigma Y kuadrat. Korelasi Spearman. Korelasi Spearman merupakan statistik non-parametrik. Korelasi Spearman merupakan ukuran kadar hubungan antara dua variabel yang didasarkan atas ranking. Persyaratan data dalam korelasi Spearman adalah skala ordinal. Koefisien korelasi Spearman diberi simbol RS. Rumus korelasi Spearman adalah RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma I pangkat N dikali DI pangkat 2 dibagi N kurung buka N kuadrat kurangi 1 kurung tutup. Dengan N merupakan banyaknya pasangan data dan DI adalah selisih peringkat pasangan data ke I. Yang ketiga, korelasi tahu kendal. Korelasi tahu kendal merupakan statistik non-parametrik. Konsep dasar dari analisis korelasi tahu kendal adalah pembuatan ranking dari pengamatan terhadap objek dengan pengamatan yang berbeda untuk mengetahui kesesuaian terhadap urutan objek yang diamati. Model yang digunakan dalam analisis tahu kendal, jika tidak terdapat ranking sama, maka dinyatakan dalam persamaan berikut. R sama dengan S per N kali N min 1 bagi 2, dengan S sama dengan selisih antara P dan Q, P sama dengan pasangan urutan yang wajar, Q pasangan urutan terbalik, dan N sama dengan banyaknya pasangan. Jika terdapat rank yang sama, maka dinyatakan dalam persamaan baik berikut. Korelasi tahu kendal sama dengan S per akar setengah N kali N min 1 kurangi TX akar setengah N kali N min 1 kurangi TY, dengan TX atau TY sama dengan setengah sigma T kali T min 1. Contoh soal. Ingin diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran per bulan. Data dari 6 orang yang diwawancari diperoleh data sebagai berikut. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel bantu sebagai berikut: N1, 2, 3, sampai 6, X 800, 900, 700, dan seterusnya, Y 300, dan seterusnya. Berdasarkan tabel bantu tersebut, diperoleh nilai-nilai delta X atau total X sama dengan 4500, delta Y sama dengan 1300, delta X kuadrat sama dengan 3.430.000, delta Y kuadrat sama dengan 310.000, delta XY sama dengan 1.010.000, dan N sama dengan 6.
Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai tersebut dimasukkan dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. R sama dengan 6 kali 1.010.000 kurangi 4.500 kali 1.300 dibagi akar 6 kali 3.430.000 kurangi 4.500 kuadrat dikali akar 6 kali 310.000 kurangi 1.300 kuadrat sama dengan 6.060.000 kurangi 5.850.000 dibagi akar 20.580.000 dikurangi 20.250.000 dikali akar 1.860.000 kurangi 1.690.000 sama dengan 210.000 dibagi 574.456.3 dikali 412,3106 sama dengan 210.000 dibagi 236.854,4 sama dengan 0,886621. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,886621 karena nilainya positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat dan searah atau positif. Artinya peningkatan pendapatan seorang diikuti dengan peningkatan pengeluaran atau konsumsi. Sekian dari saya, terima kasih.